Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam tengah berceramah dengan fasih dan lancar di hadapan kaumnya, yakni Bani Israel. Dan dalam ceramahnya itu, beliau pandai mengatur tutur bahasa yang digunakan, sehingga banyak di antara kaumnya yang terharu. Sehingga ceramah beliau begitu meresap ke lubuk hati para pendengarnya. Setelah ceramah selesai, tiba-tiba berdiri salah seorang di antara kaumnya. Dia adalah seorang yang telah tua renta dan dengan beraninya dia berkata, "Wahai Musa, adakah orang lain yang lebih pintar dari engkau?" Dengan tangkas dan beraninya, Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Saat ini tidak ada orang lebih pandai dari aku." Dan nampaknya jawaban dari Nabi Musa alaihissalam dapatlah dimengerti oleh kaumnya. Dengan alasan Nabi Musa alaihissalam dapat membawa kaumnya, Bani Israel yang telah tersesat menuju ke jalan yang terang benderang. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dapat membelah lautan dan mengalahkan Fir'aun. Juga dapat mengalahkan semua tukang sihir dari bangsa Mesir. Di samping itu juga, Nabi Musa alaihissalam dapat membongkar akan rahasia gelap mengenai pembunuhan kejam. Belum lagi Nabi Musa alaihissalam beristirahat duduk untuk menjawab semua pertanyaan dari kaumnya. Turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Musa alaihissalam yang berisi teguran bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu luas sekali, serta pengetahuan itu tidak hanya milik para rasul. Akan tetapi, siapa saja dapat memiliki pengetahuan yang luas atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Nabi Musa alaihissalam bergerak keinginannya untuk menjumpai orang yang lebih pintar dari dirinya, seraya memohon, "Ya Allah, siapakah orang yang lebih pintar dari diriku dan di manakah tempat tinggalnya? Aku ingin sekali menjumpai dan akan belajar dari dirinya. Mudah-mudahan aku dapat menyauk lubuk ilham dan memetik ilmu serta keyakinan darinya." Permohonan Nabi Musa alaihissalam kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Musa, engkau bisa menjumpai orang itu di tempat bertemunya dua lautan, yaitu antara lautan Roma dan lautan Persia." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah untukku jalan menuju ke sana." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya membawa seekor ikan. Dan jika ikan itu telah menghilang, maka disitulah beliau dapat bertemu dengan orang itu. Maka dengan segera Nabi Musa alaihissalam meminta salah seorang pemuda dari kaumnya untuk menemaninya dalam perjalanan dan menyiapkan seekor ikan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ahli tafsir, pemuda yang menemani Musa dalam perjalanan adalah muridnya sendiri yang bernama Yusha bin Nun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bersama Yusha bin Nun melakukan perjalanan serta berjanji bahwa dirinya tidak akan kembali sebelum bertemu dengan orang yang dicarinya. Meskipun dalam perjalanan itu membutuhkan waktu yang lama ataupun bertahun-tahun. Setelah sekian lama dalam perjalanannya, Nabi Musa alaihissalam bersama Yusha bin Nun berhenti untuk beristirahat karena telah merasa lelah. Mereka duduk di atas sebuah batu karang yang berada di pinggir laut, dan tanpa disadari mereka tertidur dengan nyenyaknya. Sementara di atas langit nampak mulai berawan, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Sementara itu, ikan yang mereka bawa sebelumnya yang sama sekali tidak bergerak karena terkena siraman air hujan, kini mulai bergerak kembali. Dan dengan ajaib, ikan itu melompat ke dalam lautan dan menghilang dari pandangan keduanya. Karena merasa istirahatnya sudah cukup, Nabi Musa alaihissalam terbangun dari tidurnya dan dengan segera memerintahkan Yusha bin Nun untuk melanjutkan perjalanan. Di saat keduanya merasa lapar, Musa memerintahkan pemuda itu untuk menyiapkan makanan. Maka pada saat itulah Yusha bin Nun teringat akan keadaan ikan yang mereka bawa sebelumnya, seraya berkata,
Apakah engkau melihat, hai Musa, saat kita berada di atas batu tadi? Aku telah lupa membawa ikannya, dan tiada yang melupakan aku pada saat itu, kecuali hanyalah setan. Sehingga ikan itu menjadi hidup kembali dan dengan ajaib telah melompat ke laut. Mendengar perkataan muridnya yang demikian itu, maka Nabi Musa alaihissalam segera kembali ke tempat semula di mana mereka berhenti untuk beristirahat. Kemudian disitulah Nabi Musa alaihissalam mulai mencium bau manusia dan berkata kepada muridnya Yusha bin Nun, "Rupanya kita telah sampai pada tempat yang kita tuju." Nampaknya benar apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam. Tak lama kemudian muncullah seorang lelaki tua menjumpai mereka. Lelaki itu badannya ramping kurus, matanya berkilau dengan sorot yang tajam, sehingga telah tampaklah pada diri orang tua itu tanda-tanda kenabiannya. Air mukanya menandakan bahwa dia itu seorang yang bertakwa, rendah hati, sabar dan penyantun, seperti yang telah tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 64-65. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memberikan salam kepada orang tua itu, dan lelaki tua itu membalasnya seraya berkata, "Siapakah sebenarnya engkau ini? Dan engkau berada di negeriku ini aman-aman saja?" Lalu dijawab oleh Nabi Musa, "Aku ini adalah Musa." "Jadi inikah Musa alaihissalam Bani Israel?" Orang tua itu bertanya lagi. "Iya," jawab Nabi Musa. Orang tua itu melanjutkan pertanyaannya, "Atas petunjuk siapa engkau datang ke sini, wahai Musa?" Lalu dengan tenang Nabi Musa alaihissalam menceritakan asal mula keberangkatannya hingga bertemu dengan lelaki tua itu. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam berkata, "Dapatkah kiranya engkau mengizinkan aku untuk berkenalan dan mengikutimu, wahai orang tua yang bijak, agar aku dapat menimba ilmu pengetahuan dan menerima petunjuk darimu?" Hal ini telah tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Orang tua itu tidak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Maka orang tua itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup untuk bersabar ikut denganku, karena nantinya saat bersama aku, engkau akan menemukan hal-hal yang sangat aneh dan ganjil. Terkadang hal itu bertentangan dengan apa yang biasa engkau kerjakan. Engkau tak akan mengetahui hal-hal yang tampaknya mungkar, padahal isi yang sebenarnya adalah hak, karena belum sampai ke sana pengalamanmu dan pengetahuanmu. Engkau boleh saja ikut denganku, asalkan engkau sanggup untuk memenuhi persyaratannya." Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai orang tua yang bijak, sampaikanlah kepadaku persyaratannya. Insya Allah aku akan mematuhinya." Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam menyampaikan persyaratannya. "Wahai Musa, adapun persyaratannya itu adalah bahwa kamu jangan sekali-kali bertanya kepadaku mengenai apa-apa yang nantinya aku lakukan, yaitu suatu perbuatan yang akan engkau lihat sendiri nanti, karena semua itu nantinya akan aku jelaskan sendiri kepadamu." Karena persyaratan yang diberikan oleh Nabi Khidir alaihissalam terasa ringan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka dengan penuh semangat dan tegas Nabi Musa alaihissalam berkata, "Insya Allah aku akan cukup bersabar dalam mengikutimu, dan aku berjanji tidak akan melanggar persyaratan itu." Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Jika begitu baiklah, dan dalam perjalanan kita nanti, janganlah engkau menghalangiku dengan berbagai macam pertanyaan, karena akan kujelaskan nanti setelah selesai perjalanan kita, dan dadamu akan aku isi dengan apa yang engkau inginkan." Kemudian keduanya berjalan menyusuri pantai, maka tampaklah di hadapan mereka sebuah perahu milik penduduk negeri tersebut. Lantas keduanya naik ke atas perahu. Belum lagi jauh perahu itu meninggalkan tepi pantai, melintaslah di atas kepala mereka seekor burung pipit, lalu hinggap di ujung perahu, dan burung itu menyentuhkan ujung perahunya ke permukaan air laut dan meminumnya. Kemudian terbang sehingga lenyap dari pandangan keduanya. Maka berkata Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, apakah kamu tahu
berapa banyak air laut yang diminum oleh burung tersebut, dan masih berapa banyak air laut yang tersisa? Nabi Musa alaihissalam menjawab, air laut yang diminum burung itu hanyalah sedikit, dan air laut yang tertinggal masihlah banyak, karena laut itu tak terukur luas dan dalamnya. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan, hai Musa, ketahuilah olehmu bahwa demikian itulah perbandingan antara ilmu kita dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu manusia hanyalah sedikit adanya, akan tetapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala luas tak terbatas. Pada saat keduanya tengah berlayar di tengah lautan dan sang pemilik perahu dalam keadaan lengah, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam melobangi dan memecahkan papan perahu tersebut, sehingga perahu yang tadinya dalam keadaan baik kini menjadi bocor. Melihat kejadian seperti itu, Nabi Musa alaihissalam menjadi lupa akan janjinya kepada Nabi Khidir alaihissalam, dan dengan nada yang cukup keras Nabi Musa alaihissalam berkata, apakah engkau bermaksud merugikan orang banyak serta membuat sengsara pemilik perahu ini, yang mana dia telah berbaik hati menerima kita untuk menumpang di perahunya? Apakah engkau mengharapkan kita semua mati? Nabi Khidir alaihissalam menoleh kepada Nabi Musa dan berkata, bukankah aku sudah memperingatkan kepadamu bahwa engkau tidak akan kuat dan bersabar dalam perjalanan bersamaku? Barulah Nabi Musa sadar akan syarat dan janji yang telah ia sepakati, dan meminta maaf kepada Nabi Khidir alaihissalam atas kehilafannya itu, dan berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan izinkanlah aku untuk terus ikut bersamamu, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya keduanya turun dari perahu tersebut dan melanjutkan perjalanan. Kini mereka tiba di sebuah perkampungan dan bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang asyik bermain bersama temannya. Dengan tenang, bocah itu dipegang oleh Nabi Khidir dan dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Melihat kejadian itu, kembali Nabi Musa alaihissalam sangat terkejut dan lupa akan janjinya. Lalu dia berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam, mengapa engkau membunuh anak kecil itu? Bukankah dia masih bersih dari dosa, dan tanpa alasan engkau membunuhnya? Sungguh perbuatanmu adalah perbuatan yang sangat jahat. Lagi-lagi Nabi Khidir alaihissalam menoleh kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengingatkan akan janjinya yang sudah disepakati sebelumnya. Bukankah sudah aku ingatkan kepadamu bahwa engkau tidak akan sabar untuk ikut bersamaku? Janganlah engkau banyak bertanya mengenai apa yang sudah aku perbuat, karena semua itu akan aku jelaskan nantinya. Alangkah malunya Nabi Musa alaihissalam setelah mendengarkan perkataan Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Mukanya merah padam, karena sudah kedua kalinya ia melanggar janji yang telah disepakati. Dalam hatinya, Nabi Musa alaihissalam merasa berat untuk berpisah dengan Nabi Khidir alaihissalam, sebab dia hendak menyelami lautan pengetahuan yang ada pada Nabi Khidir alaihissalam. Dengan rasa hormat, Nabi Musa alaihissalam sekali lagi berjanji dan berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam, jika aku bertanya lagi mengenai sesuatu kejadian setelah kejadian ini, aku rela jika engkau tidak memperbolehkan aku ikut serta dalam perjalanan bersamamu, sebab cukup kiranya engkau memberikan suatu keuzuran kepadaku. Akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan dan memasuki sebuah perkampungan. Karena merasa lelah dan lapar, keduanya bermaksud mencari pertolongan dan bantuan kepada penduduk kampung tersebut. Akan tetapi, nampaknya semua penduduk perkampungan tersebut enggan untuk menerima tamu, apalagi memberikan bantuan kepada tamu yang kelaparan dan kesusahan. Tak ada seorang pun yang sudi menerima mereka. Maka dengan terpaksa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam meninggalkan perkampungan tersebut dengan tangan kosong dan perut yang lapar. Akan tetapi, sebelum keduanya meninggalkan perkampungan tersebut, mereka menjumpai sebuah pondok yang hampir roboh. Dan dengan tangannya sendiri, Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki pondok yang hampir roboh tersebut dan membangun tembok meskipun dalam keadaan perut kosong dan badan yang sempoyongan. Tak lama kemudian, tembok tersebut telah berdiri dalam keadaan yang baik dan kuat sekali. Melihat keadaan seperti itu, Nabi Musa alaihissalam menjadi heran kemudian berkata, apa gunanya engkau melakukan perbuatan itu? Padahal penduduk kampung ini enggan menerima tamu dan sama sekali tidak mau memberi kita makan dan tumpangan untuk beristirahat.
Apa gunanya kejahatan penduduk kampung ini engkau balas dengan kebaikan yang begitu rupa? Apakah engkau mengharapkan kebaikanmu akan dibalas dengan upah oleh mereka? Aku yakin bahwa penduduk kampung ini tidak akan membalas kebaikanmu. Bahkan tidak seorang pun yang mau menolong kita dari kelaparan yang kita alami. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menoleh kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Memang engkau tidak dapat untuk menahan sabar, wahai Musa. Nampaknya inilah perpisahan kita berdua. Untuk itu, hai Musa, akan aku jelaskan kepadamu mengenai pengertian dari apa yang pernah aku lakukan yang membuatmu menjadi tidak sabar atas semua kejadian tersebut." Kemudian mulailah Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam selama melakukan perjalanan bersama dengannya. Mengenai perahu yang pernah kita tumpangi, itu adalah perahu milik orang miskin. Pemiliknya itu adalah seorang nelayan di kampung itu, dan dengan perahu itulah si miskin mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mengarungi lautan luas serta menghadapi bahaya, dia kerjakan setiap harinya. Dan terpaksa perahunya aku lubangi, karena di kampung itu telah dipimpin oleh seorang raja yang amat bengis lagi kejam. Raja itu selalu merampas apa saja milik rakyatnya, biarpun itu perahu. Apalagi perahu itu kelihatan baik. Karena itu aku lubangi dengan maksud, biarpun perahu bocor, akan tetapi masih bisa dipergunakan mencari ikan oleh nelayan tersebut. Jadi dengan begitu, dia masih mempunyai alat untuk menangkap ikan sebagai pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Sehingga perbuatan itu nampaknya merusak, akan tetapi pada dasarnya adalah menolong mereka. Hanya dengan cara demikian, agar perahu itu tidak dirampas oleh raja yang zalim dan bengis tersebut. Sedangkan mengenai anak kecil yang aku bunuh itu, adalah anak yang sangat berbahaya di dalam kampungnya. Sedangkan kedua orang tuanya adalah orang yang taat dalam beribadah, serta termasuk orang yang baik-baik. Anak itu jika sudah besar nanti, akan memangsa orang tuanya untuk mengkafirkan diri serta untuk mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu orang tuanya nanti akan dibunuhnya pula. Karena itulah anak tersebut aku bunuh, supaya kedua orang tuanya dapat terpelihara dari kesesatan serta kezaliman anaknya itu. Adapun tembok yang aku tegakkan itu adalah sebab berdasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada tembok itu ada harta simpanan, yaitu harta pusaka yang sangat berharga. Harta pusaka itu adalah peninggalan orang soleh yang ditinggalkan untuk anaknya. Sedangkan maksudku untuk memperbaiki tembok itu, supaya harta pusaka itu masih tetap terpelihara dan dapat dipusakai oleh anaknya. Akhirnya sampailah saat perpisahan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum perpisahan, Nabi Khidir alaihissalam melanjutkan perkataannya, "Wahai Musa, begitulah pengertian dari semua perbuatan yang selama ini aku kerjakan saat engkau ikut serta bersama diriku, yang mana engkau sendiri tidak sabar dengan kejadian yang engkau alami tersebut. Hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah seorang hamba dapat memetik semua hikmah yang terkandung dalam semua peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."